kita akan masuk ke Winbox terlebih dahulu. Dan saat memasukkan Winbox, tampilan awalnya akan seperti ini. Dan kalian harus menekan Connect untuk login. Tampilan awalnya akan terlihat seperti ini jika belum mengatur identity di Winbox. Sebaiknya untuk mengaturnya terlebih dahulu, tujuannya agar user dan admin lebih mudah untuk mengetahui nama mikrotik yang ingin dikonfigurasi. Masuk ke sistem, lalu klik identity, ganti nama identitas mikrotik sesuai keinginan, lalu berikan juga password pada Winbox Anda. Agar keamanan terjamin dengan klik sistem, lalu klik password. Password mikrotik ini bisa 1 angka atau 1 huruf. Setelah login, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendaftarkan IP address pada rootboard mikrotik. Caranya, klik IP lalu address. Pada gambar tersebut terdapat tanda plus, klik atau add, klik tanda tersebut. Kemudian isikan address sesuai dengan IP atau ISP dari internet interface-nya Ether 1, klik OK. Lalu akan kembali ke tampilan seperti gambar tadi. Selanjutnya klik kembali Add untuk menambahkan IP pada interface Ether 2 jaringan LAN dan juga IP pada interface Ether 3 jaringan wireless seperti pada gambar berikut. Kenapa kita harus mendaftarkan IP address di Winbox? Agar IP address bisa terhubung ke jaringan atau mengakses internet. Selanjutnya, konfigurasi IP root. Fungsi root adalah sebagai penghubung jaringan untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain. Selanjutnya kita konfigurasi IP root-nya, klik IP lalu klik root. Kemudian muncul tampilan berikut ini, silahkan klik add. Kemudian isikan pada gateway sesuai dengan ISP atau IP internet, lalu klik OK. Gateway berfungsi untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan yang lain. Lalu pastikan tampilannya seperti berikut. Sekarang kita menuju ke konfigurasi IP DNS. Kita tambahkan juga IP DNS agar baik rootboard maupun client nantinya bisa ping atau terhubung ke internet menggunakan nama domain. Caranya, klik IP lalu DNS. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu isikan seperti gambar berikut. Kemudian klik OK. Perlu kalian ketahui, DNS menyediakan alamat name server untuk digunakan oleh publik yang diarahkan ke server terdekat berdasarkan lokasi menggunakan anycache 8.8.8.8. Selanjutnya kita ke konfigurasi IP firewall NAT. NAT firewall melakukan multiplying pada arus jaringan internal dan mengirimkan kembali ke jaringan yang lebih luas seperti internet, MAN, dan WAN. Selanjutnya, kita konfigurasi IP firewall dengan cara klik IP lalu firewall. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Lalu klik bagian NAT, kemudian klik Add. Pada menu bagian general, isikan seperti berikut di bagian Change ScratNAT. ScratNAT berfungsi untuk mengubah source address dari sebuah paket data, kemudian out interface-nya Ether 1. Kemudian klik pada menu bagian Action, lalu ubah menjadi Masquerade jika sudah klik OK. Lalu pastikan hasilnya seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan klik New Terminal dan akan memunculkan seperti gambar berikut. Kemudian silahkan testing google.com, pastikan hasilnya seperti berikut ini. Sekarang kita menuju ke bagian web proxy.
Proxy server menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server lainnya yang berada di internet. Selanjutnya kita konfigurasi web proxy-nya. Caranya klik IP kemudian proxy. Lalu akan muncul seperti gambar berikut ini. Lalu atur seperti ini untuk mengaktifkan web proxy pada tab General. Checklist pada bagian Enable, checklist juga pada bagian Anonymous. Lalu ubah cache administratornya seperti menggunakan nama peserta atau seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya konfigurasi DHCP server jaringan LAN. DHCP server secara umum adalah untuk memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan permintaan. Kita buat DHCP server untuk jaringan LAN Ether 2 agar nantinya klien yang terhubung pada jaringan LAN Ether 2 dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis atau DHCP. Caranya klik IP lalu ke DHCP server. Kemudian klik pada bagian DHCP setup. Pada bagian DHCP server interface silahkan ubah menjadi Ether 2 lalu klik next. Pada bagian DHCP address page silahkan langsung klik next. Bagian gateway for DHCP network silahkan langsung klik next. Kemudian pada bagian address to give out silahkan ubah menjadi 192.168.100.2 192.168.100.100. Perhatikan gambar berikut setelah diubah tadi. Jika sudah, silahkan klik next. Pada bagian DNS server, kita hanya memastikan IP DNS-nya sama dengan IP DNS yang kita daftarkan sebelumnya tadi. Jika sudah, klik next. Bagian last time silahkan langsung klik next. Kemudian jika muncul tampilan berikut silahkan klik OK. Selanjutnya kita buat DHCP server untuk jaringan wireless Ether 3 agar nantinya klien yang terhubung ke jaringan wireless Ether 3 dapat mendapatkan alamat IP secara DHCP otomatis. Masih di menu DHCP server silahkan klik DHCP setup. Pada bagian DHCP server interface silahkan ubah menjadi Ether 3 lalu klik next. Lalu pada bagian DHCP address page silahkan langsung klik next. Pada bagian gateway for DHCP network silahkan langsung klik next. Kemudian pada bagian address to give out silahkan ubah menjadi 192.168.200.2 192.168.200.100. Perhatikan gambar berikut setelah diubah tadi. Jika sudah, silahkan klik next. Pada bagian DNS servers, kita hanya memastikan IP DNS-nya sama dengan IP DNS yang kita daftarkan sebelumnya tadi. Jika sudah, klik next. Bagian last time silahkan langsung klik next. Kemudian jika muncul tampilan berikut silahkan klik OK. Dan jika sudah berhasil maka hasilnya seperti berikut.